Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sukma Math, sukses bersama matematika. Tetap dengan saya Atik Dian Widya Stuti. Di video kali ini akan dibahas terkait barisan dan deret, yaitu pada subbab deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Di sini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, deret geometri divergen, dan yang kedua, deret geometri konvergen. Untuk perbedaannya, mari kita simak untuk contohnya. Untuk contoh geometri divergen itu seperti ini. Nilai suku semakin ke kanan atau sukunya semakin besar, nilainya untuk deret geometri divergen itu semakin besar. Jadi sifatnya untuk titik-titik di sini itu meluas, sehingga dikatakan sebagai deret geometri divergen. Sedangkan untuk deret geometri konvergen, nilai dari setiap suku di sini semakin besar atau semakin ke kanan, nilainya semakin kecil. Artinya titik-titik di sini itu nilainya semakin kecil dan mendekati 0. Inilah yang dikatakan sebagai deret geometri konvergen. Nilainya semakin menyempit. Untuk rasionya kita simak di sini. Deret geometri divergen karena semakin besar untuk suku ke kanan, artinya rasionya itu lebih dari 1 atau kurang dari -1. Sedangkan untuk deret geometri konvergen rasionya antara -1 sampai 1 karena semakin kecil. Nah, di sini kita dapat gunakan rumus untuk geometri divergen karena nilainya semakin besar dan meluas tak hingga banyaknya, nilai S tak hingganya itu tak hingga. Sedangkan untuk rumus geometri konvergen itu kita dapat gunakan rumus S tak hingga sama dengan A/1 min R. A ini suku pertama dan R-nya itu merupakan rasio. Selanjutnya di geometri konvergen ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu deret untuk seluruh suku bernomor ganjil dan untuk bernomor genap. Untuk bernomor ganjil kita gunakan rumus S tak hingga sama dengan A/1 min R kuadrat. Sedangkan untuk bernomor genap yaitu S tak hingga sama dengan AR/1 min R kuadrat. Jadi nantinya deret untuk seluruh suku bernomor ganjil rumus ini ditambah untuk rumus bernomor genap akan sama dengan ini. Untuk lebih memahami, silakan perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh 1. Tentukan deret tak hingga berikut dari soal A, B, dan C. Penyelesaian soal di sini kita akan selesaikan satu persatu dari soal A. Untuk soal A ini memiliki suku pertama 48. Kita tuliskan A sama dengan 48. Sedangkan rasio itu merupakan suku dibagi suku sebelumnya. 24 dibagi 48. Kita sederhanakan, rasionya kita peroleh 1/2. Dan ini rasionya itu di antara -1 sampai 1. Artinya deret tak hingga ini merupakan deret konvergen, sehingga dapat kita cari S tak hingganya dengan rumus A/1 min R. Kita masukkan S tak hingga sama dengan A-nya itu 48/1 min setengah. Nah, ketika kalian mendapatkan operasi seperti ini untuk mempermudah, nah di sini kita lihat bahwa ada pecahan di mana penyebutnya 2. Kita kalikan 2/2.
Kalau nanti di sini 3, berarti 3/3 mengikuti. Apa sih tujuannya? Oke, dicek ya di sini. 48 dikali 2 itu 96 per 1 kali 2 itu 2 min setengah dikali 2 itu 1. Jadi bentuk pecahannya itu sudah tidak berbentuk pecahan. Ini mempermudah, yaitu 96 per 2 kurangi 1 itu 1. Jadi S tak hingga untuk soal A kita peroleh 96. Oke, selanjutnya kita ke soal B. Dilihat di sini deretnya memiliki suku pertama itu 1. Kita tuliskan A sama dengan 1 dan R-nya suku dibagi suku sebelumnya. Min 3 dibagi 1. R-nya sama dengan min 3. Karena R di sini itu kurang dari min 1, maka merupakan deret geometri divergen. Artinya S tak hingganya itu bernilai tak hingga. Karena semakin ke kanan nilai titik-titik ini nilainya semakin besar. Jadi jumlahnya tak hingga banyaknya. Selanjutnya kita ke soal C. Nah, soal C itu memiliki suku pertamanya itu setengah. Kita tuliskan di sini. Rasionya yaitu suku dibagi suku sebelumnya. Min 1/2 pangkat 2 dibagi 1/2. Nah, ini menjadi kali dan dibalik. Min 1/2 pangkat 2 dikali 2/1. Jadi kita peroleh R-nya sama dengan min setengah. Setelah ketemu dan di sini R-nya itu di antara min 1 sampai 1 merupakan deret geometri konvergen, sehingga dapat kita cari S tak hingganya sama dengan A/1 min R. Kita masukkan A-nya yaitu setengah per 1 min setengah. Nah, ini sama dengan 1/2 per 1 min ketemu min itu plus setengah. Nah, karena berbentuk pecahan dan memiliki penyebut 2, ini kita kalikan 2/2. Selanjutnya kita proses. Setengah dikali 2 itu 1 per 1 kali 2 itu 2 ditambah setengah kali 2 itu 1. Jadi S tak hingga pada soal C yaitu 1/3. Selanjutnya untuk contoh 2. Tentukan deret tak hingga, deret untuk suku ganjil dan suku genap pada deret berikut. Untuk penyelesaian, kita terlebih dahulu tuliskan yaitu A sebagai suku pertama, di sini 64, dan R sebagai rasio, yaitu suku dibagi suku sebelumnya. 32 dibagi dengan 64. Kita dapatkan R-nya yaitu 1/2. Nah, R di sini itu antara min 1 sampai 1. Sehingga deret ini dikatakan sebagai deret konvergen. Sehingga dapat kita cari untuk S tak hingganya yaitu dengan rumus A/1 min R. Kita masukkan S tak hingga sama dengan A-nya 64 per 1 min setengah. Nah, di sini karena pecahan dan penyebutnya 2, kita kalikan 2/2. Sehingga kita dapatkan 64 dikali 2 itu 128 per 1 kali 2 itu 2 min setengah dikali 2 itu 1. Jadi sama dengan 128 dibagi 2 kurangi 1 itu 1. S tak hingganya yaitu 128. Selanjutnya untuk S tak hingga suku ganjil dengan rumus yaitu A/1 min R kuadrat. Kita masukkan
A-nya itu 64 per 1 min setengah dikuadratkan. Kita proses, yaitu 64 per 1 min, di sini dikuadratkan itu hasilnya 1/4. Nah, selanjutnya karena berbentuk pecahan dan penyebutnya 4, maka dikali 4/4. Selanjutnya di sini 64 dikali dengan 4 itu 256 per 1 kali 4 itu 4 min 1/4 kali 4 itu min 1. Jadi S tak hingga ganjil itu sama dengan 256 per 3. Selanjutnya untuk S tak hingga genap dengan rumus yaitu AR per 1 min R kuadrat. Kita masukkan, A-nya itu 64, R-nya setengah per 1 min setengah kuadrat. 64 dikali setengah itu 32 per 1 min, ini dikuadratkan itu 1/4. Nah, selanjutnya karena berbentuk pecahan dan penyebutnya 4 dikali 4/4. Kita proses di sini. 32 dikali dengan 4 itu 128 per 1 kali 4 itu 4 min 1/4 kali 4 itu min 1. Jadi S tak hingga genap sama dengan 128 per 3. Nah, kita cek ya. Untuk S tak hingganya yaitu S tak hingga ganjil ditambah dengan S tak hingga genap. Kita masukkan di sini 256 per 3 ditambah dengan 128 per 3 itu sama dengan 384 per 3, yaitu hasilnya 128. Nah, di sini itu sama dengan ini. Selanjutnya untuk contoh 3. Suatu deret geometri mempunyai suku pertama 8 dan jumlah suku tak hingganya yaitu 6. Tentukan rasionya. Untuk penyelesaian soal di sini, pertama-tama kita tuliskan apa yang diketahui di soal, yaitu suku pertama itu sama dengan A bernilai 8 dan jumlah suku tak hingganya artinya S tak hingga di sini bernilai 6. Yang ditanya itu rasio, berarti R-nya. Oke, untuk penyelesaiannya kita masukkan rumus S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Kita masukkan S tak hingga di sini yaitu 6. 6 sama dengan suku pertamanya 8 per 1 min R. Nah, di sini dikali silang. 6 dikali 1 min R itu sama dengan 8. 6 kali 1 itu 6. 6 kali min R itu min 6R sama dengan 8. 6-nya di sini pindah ruas, min 6R sama dengan 8 min 6. Min 6R sama dengan 8 kurangi 6 itu 2. Jadi R-nya sama dengan 2 dibagi min 6. Kita dapatkan R-nya di sini disederhanakan yaitu min 1 per 3. Ini merupakan rasionya. Selanjutnya untuk contoh 4. Rumus suku ke N suatu deret geometri adalah 3 pangkat min N. Tentukan jumlah tak hingga deret tersebut. Untuk penyelesaian soal di sini kita tuliskan yaitu rumus UN-nya itu sama dengan 3 pangkat min N. Yang ditanyakan itu jumlah tak hingga, artinya S tak hingga. Dengan rumus
A per 1 min R. Artinya kita butuh A sebagai suku pertama dan R-nya sebagai rasio. Suku pertama itu U1 sama dengan 3 pangkat min N-nya diganti dengan 1. Suku pertama itu A sama dengan, karena pangkat negatif itu artinya 1 per 3 pangkat 1, atau A-nya sama dengan 1 per 3. Selanjutnya kita akan mencari R, yaitu suku kedua dibagi dengan suku pertama. Suku pertamanya itu sama dengan A, yaitu sepertiga, berarti kita butuh U2. U2 berarti sama dengan 3 pangkat N-nya diganti dengan 2, pangkat min 2. Jadi U2 sama dengan 1 per, karena di sini pangkat negatif, 3 pangkat 2. Nah, kita tuliskan di sini R sama dengan U2 itu 1 per 3 pangkat 2. Pernya ini saya tuliskan sebagai bagi. U1 itu sepertiga, 1 per 3. Jadi R-nya sama dengan 1 per 3 pangkat 2 dikali 3 per 1. Jadi R-nya diperoleh 1 per 3. Kita peroleh R dan kita peroleh A-nya di sini. Selanjutnya, ini kita masukkan ke S tak hingga. Jadi S tak hingga sama dengan A-nya itu 1 per 3 per 1 min 1 per 3. Selanjutnya, karena berbentuk pecahan, yaitu penyebutnya 3, ini dikali 3 per 3. Selanjutnya kita proses. S tak hingganya sama dengan sepertiga dikali 3 itu 1 per 1 kali 3, 3 min sepertiga dikali 3 itu min 1. Jadi S tak hingganya sama dengan 1 per 2. Selanjutnya untuk contoh 5. Jumlah seluruh suku bernomor ganjil dari deret geometri tak hingga itu 45, sedangkan limit tak hingganya 75. Tentukan suku keduanya. Untuk penyelesaian soal di sini diketahui bahwa S tak hingga ganjil kita tuliskan sama dengan 45. Sedangkan S tak hingga itu sama dengan 75. Rumus S tak hingga ganjil itu A per 1 min R kuadrat sama dengan 45. Sedangkan S tak hingga rumusnya A per 1 min R sama dengan 75. Selanjutnya sebelah sini diuraikan, karena ini tidak kuadrat, ini kuadrat, ini diuraikan, yaitu yang bawahnya ini itu 1 kuadrat min R kuadrat. Nah, yang atasnya tetap A dan di sini 45. Dengan rumus, yaitu saya tuliskan di sini A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Kita gunakan rumus ini. Nah, ini dimasukkan, yaitu A per A-nya itu 1, berarti 1 plus R dikali dengan 1 min R sama dengan 45. Nah, di sini A per 1 min R ini itu digantikan dengan ini, yaitu 75. Artinya 75 per 1 plus R itu sama dengan 45. Selanjutnya saya tulis di sini 1 plus R ini dikali silang dengan 45, berarti 75 sama dengan 45 dikali 1 plus R. 75 sama dengan 45 kali 1, 45. 45 dikali R itu ditambah 45R. 75
ini pindah ruas jadi min. Min 45 sama dengan 45R. Ini kurang ini, itu 30. Sama dengan 45R. Jadi R-nya itu sama dengan 30 dibagi 45. Kita sederhanakan dengan membagi 15. R-nya sama dengan 2/3. Kita peroleh ini. Selanjutnya kita masukkan ke sini. A per 1 min 2/3, R-nya 2/3 sama dengan 75. Nah, ini kita kali dengan 3/3. Kita proses. 3A per 3 kali 1 itu 3, min 3 kali 2/3 itu 2, sama dengan 75. 3A per 3 kurangi 2 maksud saya itu 1 sama dengan 75. Jadi A-nya sama dengan 75 dibagi dengan 3, yaitu A-nya sama dengan 25. Setelah A diperoleh dan R diperoleh, kita akan mencari suku kedua. Suku kedua itu U2, yaitu A dikali R pangkat 2 dikurangi 1, yaitu pangkat 1. Kita masukkan A-nya 25 dikali dengan R-nya 2/3, sehingga kita dapatkan U2-nya yaitu 50/3. Selanjutnya untuk contoh 6. Sebuah bola dilepaskan dari ketinggian 10 meter. Setelah mengenai lantai, bola memantul sejauh 3/5 dari ketinggian semula. Tentukan panjang seluruh lintasan bola sampai berhenti. Untuk penyelesaian soal di sini saya gambarkan. Awalnya bola dengan ketinggian 10 meter akan dilepaskan terhadap sebuah lantai, sehingga akan membentuk lintasan-lintasan seperti ini hingga bola berhenti, di mana panjang lintasannya yaitu 3/5 dari ketinggian semula. Artinya R pada lintasan bola dijatuhkan yaitu 3/5. Nah, di sini terlihat bahwa bola itu melalui lintasan sebanyak 2 kali. Artinya lintasan naik sebelah sini itu sama dengan turun sebelah sini, naik sebelah sini sama dengan turun sebelah sini, dan seterusnya hingga bola berhenti. Namun terlihat bahwa pada bola dijatuhkan, yaitu pada lintasan awal sebelah sini, itu hanya dilalui 1 kali, kecuali awalnya bola dilempar. Kalau bola dilempar, semua lintasan dilalui sebanyak 2 kali, karena naik sama dengan turun, naik sama dengan turun, hingga bola berhenti. Artinya untuk penyelesaian soal ini itu ada 2 cara. Kita tuliskan cara 1 terlebih dahulu. Cara 1, panjang lintasannya sama dengan, yaitu ketika bola jatuh itu 10 meter ditambah 2 kali S tak hingga, karena yang 2 kalinya di sini. Naik turun hingga bola berhenti, yaitu 10 ditambah 2 kali S tak hingga, yaitu 10 ditambah 2 kali A per 1 min R. Ini rumus S tak hingga. Dengan A-nya atau suku pertamanya itu pada lintasan kedua. Berarti di sini A-nya sama dengan 3/5 dari lintasan sebelumnya, yaitu kalikan dengan 10. Kita peroleh A-nya, hasilnya 6. Kita masukkan ke sini. 10 ditambah 2 kali 6 per 1 min R, R-nya 3/5. Nah, kita proses. 10 ditambah 2 kali 6 itu 12 per 1 min 3/5. Nah, untuk mempermudah perhitungan,
Karena ini berbentuk pecahan dengan penyebut 5, kita kalikan dengan 5/5. Kita proses sama dengan 10 ini tetap 10 karena yang dikalikan dengan 5/5 itu pecahan ini. Ditambah 12 kali 5 itu 60 per 1 kali 5, 5 min 3/5 kali 5 itu 3 sama dengan 10 ditambah 60 per 2 sama dengan 10 ditambah 30. Jadi panjang lintasannya sama dengan 40 meter. Ini cara 1. Selanjutnya kita ke cara 2. Untuk cara 2, panjang lintasannya sama dengan kita anggap awalnya bola ini itu dilempar. Jadi panjang lintasannya ini semuanya 2 kali. 2 S tak hingga karena sampai bola berhenti. 2 kali S tak hingga. Selanjutnya dikurangkan dengan lintasan yang nggak dipakai ini. Karena di dalam soal itu bola dijatuhkan, bukan bola dilempar. Berarti kita kurangkan dengan 10. Sama dengan 2 kali A per 1 min R. Selanjutnya dikurangi dengan 10. Sama dengan A ini itu ketika bola awal dilempar, yaitu di sini. Dengan ketinggian 10 meter. Kita masukkan 2 kali 10 per 1 min R, R-nya tetap sama, 3/5. Kemudian hasilnya dikurangi dengan 10. Sama dengan 2 kali 10 itu 20 per 1 min 3/5. Nanti hasilnya kita kurangkan dengan 10. Untuk mempermudah perhitungan, sama seperti cara 1, kita kalikan dengan 5/5. Selanjutnya kita proses. Di sini sama dengan 20 kali 5 itu 100 per 1 kali 5, 5 min 3/5 kali 5 itu 3. Kemudian hasilnya dikurangi 10. Sama dengan 100 per 2 dikurangi dengan 10 sama dengan 50 dikurangi 10. Jadi panjang lintasannya sama dengan 40 meter. Baik cara 1 maupun cara 2 hasilnya sama-sama 40. Perbedaannya pada cara 1 ini yaitu kita menghitung lintasan awal ketika bola dijatuhkan ditambah dengan 2 S tak hingga dengan A-nya atau suku pertamanya itu pada lintasan kedua, yaitu rasio dikali dengan tinggi ketika bola dijatuhkan. Sedangkan untuk cara 2 menganggap bahwa bola awalnya itu dilemparkan. Artinya sama dengan 2 kali S tak hingga dengan A-nya merupakan lintasan pertama. Selanjutnya hasilnya dikurangi dengan lintasan awal ini yang tidak dipakai atau ketinggian awal. Nah, seperti itu. Selanjutnya terdapat latihan soal. Terdapat soal 1 hingga soal ke-6. Silakan kalian coba. Saya akhiri dulu ya, lanjut di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.